Selamat pagi Bu Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya baik Bu ya, semuanya sehat ya Bu. Sebelum kita memulai acara ini, sebaiknya kita berdoa dulu Bu ya. Baiklah, untuk doa biar saya yang mimpin. Baiklah Ibu-ibu, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita sejenak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, semuanya hadir Bu ya? Hadir. Nggak ada yang berhalangan. Ibu Yeni, Ibu Tuti, Ibu Mimin, ya Ibu Sinta, semuanya hadir. Alhamdulillah. Baik Bu, langsung saja Bu ya, kita masuk ke materi bulan ini Bu ya. Hari ini masih sama pada modul 1 yang modul kemarin Bu ya. Kita masih ada di modul 1 ini. Modulnya pengasuhan dan pendidikan anak. Saya boleh berdiri Bu? Ya, terima kasih. Nah, biar jelas saya berdiri Bu ya, mohon maaf Bu ya. Ya, kita melanjutkan untuk modul pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, cuman pada hari ini kita akan mempelajari tentang cara yang lebih baik dalam menghadapi perilaku buruk anak. Ya Bu, tapi sebelum kita masuk ke materi, masih ingat nggak Bu materi bulan lalu Bu? Materi bulan lalu apa? Apa Bu? Ibu Sinta? Oh iya, memberi penghargaan saat anak apa? Saat anak apa Bu? Saat anak melakukan kebaikan. Oke, tepuk tangan. Ya, kita kasih tepuk mantul Bu ya. Ya, kita kasih tepuk mantul. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Oke, kita lanjut Bu ya. Kita lanjut untuk materi hari ini, yaitu materi mengurangi perilaku buruk anak. Dan yang nanti akan kita bahas itu adalah dampak negatif kekerasan pada anak. Nah, jadi ada dampaknya Bu ya, dampak negatif kekerasan pada anak. Ya, ibu-ibu, coba ya, saya minta ibu-ibu di sini untuk mengingat-ingat ketika ibu-ibu dulu masih kecil, masih anak-anak Bu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh orang tua ibu-ibu ketika ibu-ibu melakukan kesalahan? Coba diingat-ingat Bu. Ibu Tuti, Ibu Yeni, Ibu Dwi, dan ibu-ibu semua yang ada di sini, coba diingat-ingat dulu waktu ibu masih kecil, apa yang dilakukan orang tua ibu-ibu ketika ibu-ibu melakukan kesalahan. Ayo, iya Ibu Yeni jawab lagi. Dulu diapakan Bu ketika ibu melakukan kesalahan waktu kecil sama orang tuanya? Dicubit. Oh, dicubit. Waktu itu apa yang ibu rasakan ketika ibu melakukan kesalahan, ibu dicubit sama ibunya? Sakit. Terus kemudian sakit hati. Oh, seperti itu Bu ya. Nah, untuk ibu-ibu yang lain, coba apa lagi jawabannya? Ibu Dwi. Oh iya, diapakan Bu dulu Bu? Dipukul. Siapa yang mukul? Ayahnya. Terus apa yang dirasakan Ibu? Oh iya, sakit. Ya, tentunya sakit Bu ya, yang pertama ya. Yang kedua, hatinya yang sakit. Oke. Nah, jadi itu pun yang anak-anak ibu rasakan saat ini ketika mereka melakukan kesalahan, dan ibu memberi sanksi seperti pukul, cubit, itu sama yang dirasakan oleh anak-anak ibu-ibu. Jadi seperti ini Bu sekarang Bu. Coba saya minta ibu-ibu buka tangannya.
Ya, semua tangannya dibuka, Bu. Bayangkan, Bu, ya, di telapak tangan kita ini ada setumpuk pasir. Setumpuk pasir, kemudian coba genggam erat pasir yang ada di telapak tangan ibu-ibu semuanya. Genggam erat terus, erat sekali. Nah, apa yang terjadi, Bu? Semakin pasir digenggam erat-erat, semakin banyak pula pasir yang keluar. Benar nggak, Bu? Benar nggak? Setumpuk pasir diletakkan di telapak tangan dan coba digenggam erat-erat. Lebih erat dan sangat erat. Apa yang terjadi? Pasir yang ada di genggaman kita akan keluar. Nah, seperti itulah, Bu, kira-kira, Bu. Anak-anak kita dilahirkan ke dunia itu dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang tidak berdosa. Benar nggak, Bu? Seperti kertas putih itu ketika anak kita lahir di dunia. Nah, apapun yang akan terjadi, apapun yang akan ada di tulisan kertas tersebut, itu otomatis dari didikan orang tuanya. Kalau orang tuanya mendidik anak tersebut dengan baik, insya Allah anaknya pun akan memiliki sikap yang baik. Tetapi sebaliknya, jika ibu-ibu mendidik anak dengan cara kekerasan, dengan cara yang kasar, maka anak pun juga akan seperti itu, akan menjadi anak yang memiliki sifat kasar. Ya, jadi kesimpulannya, Bu, seperti ini. Kekerasan pada anak tidak akan menyelesaikan masalah. Kekerasan bisa membuat anak semakin tertantang untuk melakukan hal yang salah, atau melakukan kesalahan, atau melakukan hal buruk. Itu merupakan cara untuk mendapatkan perhatian orang tua. Bahkan yang lebih parahnya lagi nih, Bu, ya, anak akan menganggap menyakiti orang lain itu adalah hal yang wajar bagi anak-anak. Nah, jadi yang kedua seperti ini, Bu. Banyak orang tua yang bingung menghadapi perilaku anaknya, perilaku buruk tentunya, Bu, ya. Nah, dan pada akhirnya orang tua mengambil cara yang simpel atau cara yang mudah dengan cara menggunakan kekerasan fisik contohnya. Nah, seperti misalnya mencubit, menjewer, memukul, dan ada lagi kekerasan secara non fisik. Nah, misalnya anak melakukan kesalahan, ibu langsung membentak anak tersebut. Nah, di sini ada gambar, Bu, ada flipchart ya, Bu, ya. Di sini ada dampak negatif kekerasan pada anak. Jadi ada dampak negatif kekerasan pada anak. Yang pertama, tentunya ada dampak fisik, secara fisik. Nah, yang pertama, Bu, kalau kita melakukan kekerasan pada anak kita, misalnya anak kita melakukan kesalahan, kita langsung memukul, kita langsung mencubit, kita langsung menabok. Kalau anak kita luka, siapa yang rugi, Bu? Kita kan? Kita harus ngobatin, kemudian anak kita menangis tentunya, kita juga yang repot harus mendiamkan anak-anak kita. Itu untuk dampak fisiknya, Bu. Kemudian di sini ada dampak non fisiknya, Bu. Nah, dampak non fisik. Dampak non fisik itu yang pertama, anak kita jadi pemarah. Terus yang kedua, anak kita jadi agresif. Terus yang ketiga, anak kita jadi tidak percaya diri. Jadi anak yang nggak pede ketika dia melakukan apapun, dia merasa minder. Nanti saya salah,
nanti saya diketawain, nanti saya ini, nanti saya dimarahin. Nah seperti itu, jadi membuat anak jadi nggak percaya diri. Itu dampak dari kekerasan pada anak secara non fisik. Dan kemudian dampak yang terakhir di sini ada sulit berkonsentrasi belajar. Jadi kalau kita sering memarahin anak, apalagi kita memukul, menjewer, membentak, ya, jadi akan mengganggu konsentrasi anak dalam belajar. Yang mungkin yang ada di pikirannya, waduh saya sering dicubit, sakit, maleslah aku mau belajar, saya tuh setiap hari diomelin, saya setiap hari dimarahin. Nah kira-kira seperti itu Bu, itu dampaknya Bu ya. Semoga kita diberi umur yang panjang sehingga bulan depan kita dapat bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat tentunya Bu ya. Baik ibu-ibu, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, ya kita berdoa terlebih dahulu Bu ya. Baik, saya pimpin doanya Bu. Baik ibu-ibu, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik ibu-ibu, selamat jalan, hati-hati di jalan Bu ya. Salam untuk keluarga yang ada di rumah, dan semoga kita bisa ketemu lagi untuk pertemuan kita di bulan depan ya Bu. Baiklah Bu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.